Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua mahasiswa dimanapun berada. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Jadi setelah 2 minggu kemarin kita membahas tentang informasi geospasial secara umum, kemudian kita juga belajar tentang kualitas data spasial itu apa, kemudian jenis-jenis data dan informasi geospasial itu seperti apa. Nah, mulai hari ini kita mulai akan membahas sedikit lebih detail tentang informasi geospasial. Jadi, tema pembahasan kita itu adalah terkait dengan informasi geospasial dasar. Di sama sumber materinya sama, sebagian besar dari eh, materi kuliahnya Profesor Dr. Hasanuddin Zetabidin dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Beberapa catatan juga saya tambahkan untuk memudahkan Anda memahami beberapa terminologi atau kosakata yang mungkin saat ini masih baru ya, baru dikenal. Baik, 2 minggu kemarin saya kira slide ini muncul ya, jadi tentang jenis informasi geospasial digambarkan dalam grafik yang saya kira cukup mudah untuk dipahami ya runtutannya. Cuman masalahnya adalah jika Anda belum mengetahui istilah-istilah yang ada di grafis ini, mungkin akan susah untuk tahu ini hubungannya seperti apa, ini maksudnya apa gitu. Sehingga di minggu ini kita akan fokus ke yang berwarna hijau, yang backgroundnya warna hijau. Jadi secara umum kemarin kita tahu bahwa IG itu ada dua, IG dasar dan IG tematik. Nah, sekarang kita akan membahas IG dasar dulu. Kita akan jelaskan apa itu jaring kontrol geodesi, peta dasar, jaring kontrol horizontal nasional, vertikal, gaya berat, dan konten dari peta dasar itu seperti apa, kemudian bagaimana penyajian ya. Penyajian dari peta dasar itu termasuk dengan skala yang skala yang dipakai untuk menyajikan peta itu. Di minggu depan kita akan mulai masuk ke informasi geospasial tematik. Jadi informasi geospasial dasar itu ada dibagi menjadi dua ya. Secara umum dibagi menjadi dua. Pertama itu apa yang disebut sebagai GKG, jaring kontrol geodesi. Jaring kontrol geodesi. Sehingga kalau singkatan-singkatan ini saya kira mulai dihafalkan. Jadi kalau saya menyebut IG, IGD, IGT, GKG itu sudah sudah diketahui panjangannya kira-kira apa. Saya sudah menyampaikan bahwa IGD itu bedanya dengan IGT itu salah satunya itu adalah dari segi karakteristik dari datanya yang tidak berubah untuk jangka waktu yang lama, sehingga didefinisikan bahwa IGD itu adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang ada atau objek yang dapat dilihat secara langsung ya, atau dapat diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah. Nah, ini ada kata-kata yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur tersebut. Nah, kata-kata lama ini tidak didefinisikan berapa lama sebenarnya, 5 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau berapa tahun. Tapi kira-kira dia tidak berubah sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun. Jadi kalau kita melihat peta-peta dasar turunannya gitu, misalkan peta dasar yang dipakai oleh RDTR, RPRW dan sebagainya itu dia dipakai dalam rentang waktu 20 tahun. Sehingga kira-kira IGD ini dia tidak berubah selama kurun waktu itu. Nanti kita lihat IGD itu apa aja sih isinya. Gitu. Kemudian yang ke pembagiannya itu adalah jaring namanya jaring kontrol geodesi, kemudian ada namanya peta dasar. Nah, jaring kontrol geodesi ini
itu adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik. Jadi ada bentuk fisiknya ya, yang bersifat permanen dan stabil. Jadi dia tidak pindah-pindah dan dia tidak goyah posisinya, yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi informasi geografis, posisi informasi geospasial. Nah, di sini ada kata-kata kuncinya. Jadi sebenarnya jaring kontrol geodesi ini dia mungkin bahasa sederhana kita itu kayak pilar saja. Walaupun nanti dia ada stasiun juga yang bisa mewakili pilar itu. Jadi ada pilar yang ada di bumi yang bisa kita lihat dan posisinya itu dia permanen. Jadi pilarnya itu permanen. Jadi dia dibuat dengan misalkan dengan beton dan sebagainya yang posisinya tidak berubah, bentuknya tidak berubah, gitu ya. Wujudnya tetap di situ. Kemudian dia juga stabil, gitu ya. Dia stabil. Yang kita jadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk informasi geospasial. Nah, nanti kita bahas tentang GKG itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peta dasar. Nah, peta dasar ini adalah peta yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau dapat diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif sama. Ini sama dengan informasi geospasial dasar sebenarnya pengertiannya. Saya hanya mengganti istilah IG dan dengan peta. Nah, bagian pertama itu adalah apa yang disebut dengan jaring kontrol geodesi. Jaring kontrol geodesi. Jadi mungkin sebelum Anda masuk ke teknik geomatika, Anda menonton ya iklan profil teknik geomatika yang pernah saya buat sekitar 2017 ya. 2017 di situ sangat clear kita sampaikan bahwa yang kita pelajari itu ada tiga. Yang pertama itu adalah posisi, kemudian yang kedua itu adalah bentuk dan ukuran, kemudian yang ketiga itu adalah gaya berat. Posisi di mana? Di bumi, kemudian bentuk dan ukuran apa bumi, kemudian gaya berat apa, gaya berat bumi. Nah, itu kalau kita perhatikan mirip dengan yang di jaring kontrol geodesi ini. Jadi untuk mendapatkan yang tiga itu secara akurat, maka kita perlu namanya jaring kontrol geodesi. Jadi secara umum misalkan jaring kontrol geodesi itu kita kenal dengan JKGN saja, jaring kontrol geodesi nasional. Isinya apa? Isinya ada tiga, mencakup yang tiga tadi. Yang pertama itu adalah terkait dengan posisi horizontalnya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan posisi vertikalnya. Jadi kalau kita tahu kumpulan posisi horizontal gitu lebih dari satu titik, misalkan dia akan menjadi, kalau dua titik misalkan dia akan menjadi garis misalkan. Kemudian kalau empat dan dia terhubung semua gitu tertutup, dia akan menjadi area dan seterusnya. Yang kedua adalah terkait dengan jaring kontrol vertikal. Jadi dia vertikal, referensi vertikal. Kemudian yang ketiga adalah gaya berat. Jadi di jaring kontrol geodesi ini akan ada tiga pengelompokan. Yang pertama adalah terkait dengan horizontalnya, ya, referensi horizontalnya. Kemudian yang kedua itu adalah vertikalnya. Kemudian yang ketiga adalah gaya berat. Nah, khusus untuk yang pertama, jaring kontrol horizontal nasional ini itu akan diwakili nanti oleh macam-macam. Salah duanya misalkan di sini ada namanya jaring kontrol geodetik JKG. Ini merahnya saya kasih kepanjangannya supaya ingat ya, JKG statik namanya. Kemudian yang kedua itu adalah GNSS course. Jadi kalau yang JKG statik ini dia bentuknya pilar di lapangan ya, pilar beton gitu. Kemudian kalau yang GNSS course ini dia antena GPS yang dicor juga, misalkan di atap dan sebagainya. Ini kita punya juga di lantai 4 ya, di atap lantai 4 geomatika kita juga punya GNSS course. GNSS itu apa sih? GNSS itu adalah Global Navigation Satellite System. Orang mungkin lebih kenal istilahnya dengan GPS gitu. Kemarin saya sampaikan bahwa GPS itu adalah salah satu dari GNSS. Jadi GNSS itu macam-macam, ada GLONASS, Galileo,
kemudian Beidou, kemudian GPS itu sendiri. Gitu. Nah, secara umum kita sebut sebagai GNSS. Jadi kalau GNSS course ini dia stasiun referensi yang beroperasi secara terus-menerus. Jadi dia ada antena GPS, kemudian terhubung dengan ada antena GNSS gitu yang dia merekam informasi-informasi terkait dengan posisi secara terus-menerus gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini kira-kira representasinya itu adalah berupa jaring pengamatan pasang surut laut. Ini juga bidang kita. Jadi kita harus bisa misalkan nanti mengukur pasang surut air laut. Karena apa? Karena ada keperluannya. Ya, jadi keperluannya itu adalah untuk tahu referensi vertikal. Kemarin misalkan saya sampaikan bahwa saya tahu misalkan tinggi sebuah gunung misalkan 3762 km, 3,762 km misalkan. Terhadap apa? Terhadap apa? Nah, terhadapnya itu adalah terhadap referensi vertikal tertentu. Nah, misalkan di sini adalah muka air laut rata-rata. Gitu. Itu dari mana muka air laut rata-ratanya itu didapat dari pengamatan pasang surut air laut. Kemudian kalau yang ketiga itu representasinya misalkan di sini ini salah satu yang sangat mahal ya, yang nomor 3 ini untuk mendapatkannya itu jaring kontrol gaya berat utama. Kemudian ada namanya gaya berat airborne. Kalau jaring kontrol gaya berat utama ini dia dia juga ada pilar gitu yang nanti di lapangan di atas tanah yang akan diamati gaya beratnya, gitu, diukur secara reguler, tetapi dia tidak kontinus. Kemudian ada gaya berat airborne. Nah, kalau yang gaya berat airborne ini dia menggunakan pesawat udara, pesawat ringan. Jadi dia terbang, kemudian dia membawa alat gravimeter namanya untuk mengukur gaya berat di bawahnya seperti apa. Lebih cepat prosesnya dibanding dengan ketika kita masang pilar, kemudian diukur di tiap-tiap pilarnya itu. Nah, ini adalah cakupan jaring kontrol geodesi nasional. Jadi kalau kita perhatikan, negara kita sangat luas ya. Negara kita sangat luas dan di sini kita lihat bahwa jaring kontrol geodesi nasional kita itu belum tersebar merata ya, belum tersebar merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalkan GKG statik itu banyaknya itu gitu ya di Sumatera ya. Kalau kita perhatikan di Sumatera ini yang warna-warna merah, Sumatera, kemudian Jawa tentunya, kemudian Sulawesi Selatan ya, kemudian ada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, itu sisi timurnya itu banyak dari kontrol geodesi statik. Tapi kalau di Papua misalkan itu relatif jarang masih. Kemudian di Maluku kita lihat juga banyak GKG-nya di situ. Kemudian yang GNSS course itu ada 237 stasiun. Itu juga kebanyakan kalau kita perhatikan itu di Sumatera banyaknya ya dipasang, kemudian Jawa, kemudian Bali Nusa Tenggara ya, Bali Nusa Tenggara. Nah, biasanya ini masalahnya di kantor pertanahan misalkan dipasang, atau kampus-kampus ya, kampus-kampus yang memiliki ilmu geospasial, termasuk misalkan di kita di teknik geomatika IPS. Ini pembagiannya bahwa jaring kontrol geodetik itu per Desember 2019 ini saya langsung ambil dari slide-nya Profesor Hasan. Itu ada 7.209 yang sudah ada di seluruh Indonesia. Manfaatnya apa gitu ya? Manfaatnya banyak. Jadi dia dipakai sebagai referensi survei dan pemetaan. Kemudian mitigasi dan adaptasi bencana, kajian penelitian, kajian dan penelitian dan sebagainya. Ini direlasikan dengan metode survei geodetik namanya, survei geodetik GNSS. Nah, ini juga salah satu misalkan yang manfaatnya itu adalah dengan punya seperti ini kita tahu pergerakan dari masing-masing posisi. Dari yang merah ini ada yang misalkan bergerak ke utara, ada yang bergerak ke selatan,
ada yang bergerak ke barat dan sebagainya, dan berapa kecepatan pergerakannya. Misalkan dalam 1 tahun misalkan 2 cm per tahun untuk yang di Jawa ini bergerak misalkan ke ke arah selatan misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian jaring GNSS course yang ini juga manfaatnya sama dengan yang tadi, dan dia datanya real time ya. Datanya real time itu dipakai buat sama manfaatnya ditambah dengan real time surveying dan positioning. Jadi manfaatnya banyak banget. Salah satunya itu adalah kalau kita misalkan ingin melakukan pemetaan ya, pemetaan misalkan kita punya receiver GNSS itu, kita bisa memanfaatkan GNSS course ini sebagai base kita. Jadi biasanya untuk dapat ukuran yang akurat itu kita tidak cukup hanya satu alat saja kita punya. Harus ada satu alat lagi yang berfungsi sebagai base-nya gitu, referensinya. Nah, ini nanti sehingga dia jumlahnya minimal 2. Nah, satunya itu dia menggunakan jaring GNSS course terdekat yang ada, dan tentunya sedang hidup ya posisinya. Ini jumlahnya juga sudah banyak sekali, walaupun kita butuh lebih banyak lagi ya. Itu 2019 itu 237 stasiun, kemudian rencana pada tahun depan itu ada penambahan 72 stasiun. Nah, kemudian untuk jaring pengamatan pasang surut laut itu tentunya posisinya di pantai ya di sini. Jadi dia dipakai buat referensi, survei dan pemetaan, membantu navigasi juga, kemudian kajian dan penelitian. Jadi ada 159 stasiun per Desember 2019, kemudian ditambah 40 stasiun pada tahun depan akan ditambah rencananya. Ini juga datanya bisa diakses di type.dit.go.id. Jadi ini untuk tahu berapa misalkan tinggi muka air laut, rata-ratanya berapa, atau muka air laut tersurutnya berapa, muka air laut paling tingginya itu berapa. Gitu. Karena apa? Karena muka air laut itu berbeda-beda gitu ya. Misalkan yang ada di Sabang, sana di Aceh, dan ada yang di Kupang misalkan, itu dia berbeda. Dia berbeda sehingga harus diamati. Kemudian terkait dengan gaya berat itu stasiunnya tidak sebanyak yang tadi. Gitu. Jadi ini tahun 2016 dibangun 9 titik, kemudian tahun 2017 39 titik, ya. Pada tahun 2018 50 titik dan seterusnya. Ini manfaatnya itu adalah untuk referensi survei. Jadi ini untuk membangun ketika kita melakukan pengukuran gitu, data-data kita terikat dengan dengan titik-titik jaring kontrol ini. Jadi manfaatnya relatif sama ya, untuk referensi survei dan pemetaan, kemudian mitigasi dan pengurangan risiko bencana, kajian dan sebagainya. Kemudian ini yang airborne ya. Kalau yang tadi itu dia diukur in situ di lapangan gitu. Ini dia bisa kita pakai airborne. Jadi di beberapa kawasan di Indonesia itu sudah ada hasil pengukuran gaya berat yang diambil dari pesawat. Jadi dia gravimeternya itu diangkut oleh pesawat, kemudian direkam dari udara sehingga kita dapat gaya berat di bawahnya seperti apa. Nah, ini juga Bu Ira salah satu risetnya tentang ini. Nah, itu yang bagian pertama terkait jaring kontrol geodesi nasional. Bagian kedua itu adalah tentang peta dasar. Jadi kalau kita bicara tentang peta dasar, itu ada dua hal yang mungkin perlu kita tahu. Yang pertama itu kontennya apa aja yang harus ada. Isinya apa aja sih ketika kita punya peta dasar. Kemudian penyajiannya seperti apa, gitu ya. Penyajiannya dalam bentuk apa. Nah, catatannya adalah peta dasar ini dia tidak hanya peta dasar, IG dasar itu
yang berhak untuk membuatnya itu adalah Badan Informasi Geospasial saja. Dan bisa saja pihak lain, tetapi dengan koordinasi dan wewenang yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, untuk peta dasar ini konten yang harus ada itu ada 8. Nah, ada beberapa istilah mungkin yang Anda baru dapat ya. Nanti setelah slide ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah ada garis pantai gitu ya. Kemudian hipsografi, kemudian perairan, kemudian nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, kemudian bangunan dan fasilitas umum, kemudian penutup lahan. Nah, penyajiannya bagaimana? Penyajiannya itu dalam 3 bentuk peta. Yang pertama itu ada namanya peta rupa bumi Indonesia, disingkat RBI, gitu ya. Peta rupa bumi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peta lingkungan pantai Indonesia, nah, singkatannya LPI. Kemudian terakhir peta lingkungan laut nasional, disingkat LLN. Nah, kita perhatikan satu persatu. Pertama terkait dengan garis pantai. Jadi garis pantai ini adalah garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi kalau kita melihat batas ini adalah batas antara daratan lautan, tapi karena air laut itu bergerak, maka garis pantainya tentu tidak satu ya, tidak satu, sehingga dia dibedakan menjadi 3. Pertama adalah garis pantai surut rendah. Jadi kalau kita bermain di pantai gitu ya, saat surut tersurut gitu, itu air lautnya kan jauh banget gitu ya, jauh di garis pantainya itu jauh masuk ke laut gitu. Kemudian yang kedua, garis pantai pasang tertinggi. Ini biasanya ketika bulan purnama misalkan itu air lautnya bisa sampai masuk misalkan rumah-rumah penduduk yang berada di tepi pantai atau bangunan yang berada di tepi pantai. Kemudian yang tengah-tengahnya itu adalah garis pantai muka air laut rata-rata. Jadi ada 3. Jadi ini juga harus Anda ketahui, surut rendah atau biasa kadang disebut surut tersurut ya, surut rendah, pasang tertinggi, dan muka air laut rata-rata. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Itu pemanfaatannya itu berbeda-beda. Ini tergantung dari kita mau menyajikannya dalam bentuk apa. Jadi kalau kita nyajikannya dalam peta RBI, maka yang dipakai itu adalah muka air laut rata-rata. Jadi kalau Anda punya peta rupa bumi Indonesia, garis pantai di situ itu adalah ditarik dari muka air laut rata-rata. Kemudian kalau kita menggunakan LPI dan LNN, itu adalah muka air lautnya itu adalah muka air laut terendah, gitu, terendah. Jadi dia paling jauh dari daratan. Salah satu contohnya misalkan LPI ini dipakai misalkan untuk pelabuhan gitu ya. Jangan sampai misalkan ketika kita bikin pelabuhan gitu, kalau kita menggunakan pasang tertinggi gitu, itu ketika pasang gitu bikin pelabuhan, airnya ada tuh pelabuhannya, tetapi ketika dia surut tiba-tiba kapal-kapal yang sudah ada di tertambat di pelabuhan, di dermaga dan sebagainya nggak bisa ke laut lagi. Karena apa? Karena saat itu misalkan karena airnya lagi surut, dia semua badan dari kapalnya itu ada di tanah gitu. Nah, sehingga salah satu kenapa misalkan peta LPI itu dipakai untuk surut menggunakan surut rendah itu karena keperluan LPI dan LLN itu banyak misalkan untuk dipakai untuk navigasi gitu. Kemudian garis pantai ini dia mengacu kepada apa? Mengacu kepada jaring kontrol vertikal nasional. Karena dia berbicara terkait dengan tinggi ya, tinggi terhadap apa? Nah, tinggi seberapa tinggi terhadap apa? Nah, terhadap apanya ini adalah referensinya. Nah, referensinya itu adalah surut rendah atau pasang tertinggi atau air laut rata-rata. Itu bagian pertama tentang garis pantai. Kemudian yang kedua, ini mungkin baru Anda dengar tentang hipsografi ya. Hipsografi. Jadi hipsografi itu adalah data ketinggian. Nah,
sudah cukup gitu ya. Kriptografi itu adalah data ketinggian yang bisa digambarkan dengan berbagai cara, atau dia bisa dibuat ya, itu tidak harus digambarkan ya, bisa dibuat gitu ya, atau ditampilkan gitu ya, dengan berbagai cara. Misalkan seperti titik-titik tinggi, ya, spot high. Jadi ada misalkan kalau kita buka peta gitu ya, nanti mungkin saya kasih tugas misalkan melihat informasi dasar ini di peta dasar apa aja gitu ya. Jadi kalau ada titik-titik gitu ya, kemudian ada tingginya, itu adalah namanya titik tinggi. Kemudian yang kedua, dia juga bisa digambarkan dengan matriks tinggi. Matriks tinggi biasanya kita kenal dengan DEM, ya, Digital Elevation Model, atau bahasa Indonesianya model elevasi digital, MED. Tapi biasanya kalau kita nyebut DEM gitu, semua orang tahu. Jadi istilah itu istilah yang sangat familiar ya, bahkan lebih familiar daripada istilah bahasa Indonesianya ya. Kemudian dia juga bisa berupa garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Ya, titik-titik dengan ketinggian yang sama itu namanya garis kontur ya, atau warna yang mencerminkan ketinggian. Jadi kalau perbedaan warna gitu ya, misalkan merah itu pasti lebih tinggi dari biru gitu. Putih lebih tinggi dari merah. Jadi kita bisa menggunakan informasi seperti itu. Nah, pada peta rupa bumi Indonesia itu dia menggunakan garis kontur muka bumi. Jadi ada garis konturnya. Kalau di darat ada, karena RDI ini terkait dengan peta di darat gitu ya. Itu dia ada garis konturnya, ya, garis konturnya. Dan juga ada titik ketinggian di darat. Jadi ada titik ketinggiannya. Jadi selain titik-titik tinggi ada konturnya. Tapi di peta LPI dan LLN itu ada perbedaan ya, apa namanya, penyajiannya. Jadi di sisi daratnya ada garis kontur muka bumi, kemudian ada titik tinggi di daratnya. Nah, tapi karena LPI dan LLN ini adalah kita bicara tentang laut, maka harus ada informasi tentang lautnya, ya. Maka harus ada garis isobat dan titik kedalaman di laut. Nah, garis isobat ini sama dengan kontur sebenarnya. Jadi kalau kontur itu apa namanya, garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di darat ya. Tapi kalau yang isobat ini garis-garis yang menghubungkan, garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama. Di mana? Di perairan. Di perairan, tidak harus di laut. Tapi untuk konteks kita karena LPI dan LLM itu adalah untuk laut, maka dia adalah kedalaman di laut. Gitu. Kemudian yang terakhir dia juga harus ada titik informasi titiknya, titik kedalamannya. Ada titiknya gitu, ada digambar titik, kemudian ada informasi kedalamannya berapa gitu. Itu untuk hidrografi. Kemudian untuk perairan, yang ini tidak perlu penjelasan banyak saya kira. Jadi ini adalah permukaan tubuh air atau massa air pada suatu wilayah tertentu. Seperti apa? Misalkan seperti laut ya. Kalau kita punya laut tuh, sungai, kemudian danau, rawa gitu ya. Nah, rawanya ini catatannya rawanya adalah rawanya yang tidak kering ya. Rawa ketika dia tergenang air itu bisa disebut sebagai perairan. Kemudian bagian keempat itu adalah kemarin sudah kita sebut sebagai nama rupa bumi atau toponim. Ya. Ini adalah nama yang diberikan kepada unsur bumi, unsur rupa bumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia. Jadi kayak misalkan nama dari apa namanya sungai misalkan ya, nama gunung, nama wilayah gitu, itu adalah toponim. Ini ada mata kuliahnya sendiri tentang toponim, namanya toponim ya. Ada mata kuliahnya sendiri. Nanti Anda akan belajar tentang bagaimana misalkan cara sebuah apa namanya, sebuah daerah atau tempat atau objek yang tidak memiliki nama ketika kita ingin memberi nama, itu ada caranya. Atau dari nama itu kita bisa tahu kenapa namanya tertentu gitu. Kita bisa tahu sejarahnya atau karakteristik dari objeknya itu seperti apa. Itu biasanya bagian 4 ini nanti kalau di kita itu objek-objek yang dibahas itu masih banyak objek-objek yang berada di Pulau Jawa ya.
sehingga istilah-istilahnya itu adalah biasanya menggunakan istilah-istilah terkait dengan daerah setempat. Misalkan kalau Ciliwung, misalkan kalau yang di barat sana, kalau di kita misalkan istilah kali, misalkan kali berantas dan sebagainya. Beberapa penamaan juga memiliki arti-arti dalam bahasa setempat. Kemudian yang kelima itu adalah batas wilayah. Ini juga ada mata kuliahnya sendiri terkait ini. Di Badan Informasi Geospasial juga ada sendiri gitu ya tentang batas wilayah. Salah satu alumni kita juga bekerja di bidang itu untuk batas wilayah antar negara. Gitu. Jadi batas wilayah ini adalah garis hayang. Sama dengan kalau kita bicara khatulistiwa misalkan, kita nggak pernah bisa menemukan tuh garisnya mana gitu ya. Atau kita pergi ke Pontianak nyari garisnya, gitu. Tidak bisa karena dia garis hayal. Jadi batas wilayah ini adalah garis hayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan atau desa ya, antar kecamatan, antar kabupaten atau kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Dia digambarkan berdasarkan dokumen penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Jadi yang menentukan mana batasnya itu adalah instansi pemerintah yang diberikan wewenang untuk itu. Kemudian jika belum ditetapkan secara pasti oleh instansi pemerintah tersebut, maka kita bisa menggunakan simbol atau warna khusus untuk penggambarannya. Nah, biasanya kita kenal dua istilah, namanya indikatif dan definitif. Nah, kalau indikatif itu dia belum ditetapkan di lapangan. Jadi dia diduga ya indikatif. Kemudian kalau yang definitif itu sudah ada penetapan di lapangan. Kemudian yang keenam itu adalah terkait dengan transportasi dan utilitas. Ya, ini dia bisa berupa titik, garis atau area yang menggambarkan prasarana fisik ya untuk perpindahan manusia dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Modelnya banyak sekali, misalkan yang transportasi dan utilitas ini. Salah satunya misalkan ada bandara, pelabuhan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah bangunan dan fasilitas umum. Ini sangat mudah ya diketahui. Kemudian yang kedelapan itu adalah tutupan lahan atau land cover, ya, tutupan lahan. Ini adalah area yang menggambarkan batas penampakan area tutupan, di mana di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan atau bentang buatan. Jadi tutupannya apa? Misalkan tutupannya itu adalah sawah, gitu ya, sawah padi itu adalah tutupan, atau hutan dan sebagainya. Nah, ini contoh dari peta dasar Indonesia atau peta dasar ya. Tadi kita tahu bahwa peta dasar itu ada 3, peta RBI, kemudian peta LPI, kemudian peta LLN ya. Peta RBI, peta LPI, peta LLN. Nah, peta RBI ini dia di darat. Kita bicara tentang darat ya. Kalau LPI dan LLN ini adalah di laut. Nah, RBI ini skalanya berapa ya? Skalanya itu adalah kalau kita perhatikan di sini ya, 1/1000 peta RBI, 1/1000. Nah, yang 1/1000 ini hanya sedikit sekali ya daerah yang punya. Biasanya kota-kota yang memiliki yang mengalami perkembangan pesat gitu ya, kayak misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Kemudian skala 1/2500, kemudian skala 1/5000 gitu. Skala banding 1/10.000, kemudian 1/50.000, 25.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 dan 1.000, 1 juta ya. Kemudian peta LPI. Nah, peta LPI lingkungan pantai Indonesia, ini lokasinya itu biasanya di sana ada pelabuhan, nggak jauh dari sana. Jadi tidak semua pantai ada LPI-nya ya. Jadi memang daerah-daerah yang sekiranya strategis ya, biasanya untuk keperluan navigasi.
1 banding 10.000, 1 banding 25.000, 50.000, 100.000, 250.000. Kemudian terakhir adalah peta lingkungan laut nasional. Nah, kalau yang tadi di sisi pantainya, ini di sisi lautnya. Nah, itu skalanya paling besar itu 1 banding 50.000. Kemudian 1 banding 250.000. Kemudian terakhir 1 banding setengah juta. Ini kita perhatikan peta RBI berbagai skala di seluruh Indonesia. Jadi yang memiliki peta 1 banding 5.000 itu hanya sedikit sekali, ini yang merah ini. Kalau yang banding 1.000 itu Surabaya, Jakarta punya. Kemudian di sini yang 5.000 kalau kita perhatikan, sini sedikit sekali. Misalkan salah satunya itu misalkan di Pulau Lombok, ini dia punya. Kenapa punya? Ini karena di sini ada salah satunya itu misalkan ada kawasan ekonomi khusus. Ya. Jadi perlu dipetakan secara lebih detail. Ya. Kemudian 1 banding 10.000, misalkan di sini hampir semua pantai barat dari Sumatera itu ada. Ini juga penting misalkan untuk mitigasi bencana. Karena di sini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya tsunami ya di sini. Kemudian 1 banding 25.000. Nah, ini hampir semua di wilayah di Indonesia itu punya 1 banding 25.000 ya. Warna biru muda ini. Hampir semuanya punya. Kemudian 1 banding 50.000. Nah, 50.000 ini contohnya misalkan di sebagian besar Kalimantan, sebagian dari Sumatera, sebagian seluruh Maluku itu masih 50.000, kemudian sebagian besar dari Papua. Nah, sisanya itu ada yang 1 banding 250.000. Ya, 250.000. Jadi kalau kita perhatikan ini biasanya pinggir 125.000 ini dia tersedia di semua tempat. Jadi dia selain misalkan daerah yang biru ini dia tersedia skala 1 banding 25.000, dia juga punya skala yang lebih kecil. Nah, saat ini kebutuhan peta digital 3D skala besar itu adalah pada skala 1 banding 5.000 dan 1.000. Dan ini adalah sangat mendesak. Untuk apa? Untuk mendukung rencana detail tata ruang, untuk reforma agraria, untuk mitigasi bencana, pemetaan desa. Pemetaan desa saja sekarang 1 banding 1.000 ya. Kemudian infrastruktur, smart city, location based service, dan sebagainya. Jadi ini adalah tantangan kita, banyak sekali kebutuhan dari negara kita yang harus kita berikan ya. Jadi banyak sekali daerah di tempat kita yang belum terpetakan pada skala besar, Nah, ini kemudian terkait dengan LPI, LPI juga masih sedikit. Jadi lebih sedikit dari yang tadi ya, dari RPI-nya. Jadi kalau LPI 10.000 itu hanya 6,67% yang sudah tersedia. LPI 25.000 malah lebih sedikit yang tersedia, 5,99%. Kemudian LPI 50.000, 53%. Baru yang 250 dan 500.000 itu yang 100%. Jadi kebutuhannya ada di sini. NLP ini nomor lembar peta. Ya, NLP ini singkatan dari nomor lembar peta. Kemudian yang LLM-nya ini untuk yang 500.000 itu 100%, 250.000, skala 1 banding 250.000 itu 100%. Kemudian yang 50.000 itu baru 9%. Jadi tantangan kita itu tidak hanya di darat, di laut juga tidak kalah pentingnya ya, bahwa laut kita itu masih perlu atau sangat memerlukan kita untuk pemetaan wilayahnya. Ini kalau kita perhatikan untuk LPI 10.000 ini tidak terlihat ya peta-petanya kecil-kecil. Kemudian yang ini peta LPI 25.000, kemudian yang ini adalah peta LPI dan LLM skala 1 banding 25.000. Jadi yang ada kotak-kotaknya ini. Kemudian ini adalah yang skala 50.000. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan